seluruh tubuh diputihkan. Dek, dapat satu lagi. Bawa sini cepat. Yang ini hampir matang. Ananda bicara ini hanya sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimin Sukimin. Kali ini Mimin mau ngebawain alur cerita sebuah film yang mengisahkan perjalanan salah seorang wali songo di tanah Jawa. Film berjudul Sunan Kalijaga ini dirilis tahun 1983, menceritakan perjalanan spiritual seorang anak adipati bernama Raden Sahid menentang kebijakan ayahnya yang menyengsarakan rakyat, hingga pada akhirnya dia harus diusir dari istana kadipaten. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita eksekusi mas bro. Cerita berlatar di sebuah daerah bernama Kadipaten Tuban yang merupakan wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kadipaten Tuban dipimpin oleh seorang adipati bernama Wilwatikta. Beliau memiliki seorang putra bernama Raden Sahid. Hari itu Adipati Wilwatikta bersama istri dan seluruh abdi dalam kadipaten mengadakan upacara Tedaksiten. Tedaksiten adalah budaya warisan leluhur masyarakat Jawa bagi bayi yang berusia 7 atau 8 bulan. Dalam upacara ini, si orang tua dan keluarga memanjatkan doa seraya berharap kelak anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Ada sesuatu yang menyertai diri Ndoro Sahid. Putih di seluruh tubuh diputihkan. Waktu pun berlalu, Raden Sahid tumbuh menjadi anak yang aktif. Siang itu dia mengajak adik perempuannya yang bernama Dewi Rosowulan memainkan gamelan yang menurut aturan keraton, gamelan itu tidak boleh dimainkan sembarangan. Tentu saja hal ini membuat si bibi panik. Dia menakut-nakuti Raden Sahid kalau tidak berhenti akan dilaporkan pada ayahnya. Karena takut Raden Sahid lari keluar meninggalkan kadipaten. Labur lagi, wah ciloko. Di bawah kekuasaan Adipati Wilwatikta, rakyat hidup menderita karena mereka harus membayar upeti yang tinggi. Demang ini tidak tega melihat rakyatnya yang kelaparan dan terserang penyakit muntaber dipaksa untuk membayar upeti dengan jumlah yang tidak sedikit. Penduduk kami banyak orang susah, Kipate. Tapi kenapa demang-demang lain mampu mencukupinya? Itu dilakukannya dengan cara paksa. Demi kepentingan kerajaan, jangan pedulikan. Sebagai seorang putra adipati, Raden Sahid sudah dibekali ilmu agama sejak kecil. Bersama adik perempuannya, setiap malam dia belajar mengaji. Bukan itu saja, setiap hari bahkan Raden Sahid digembleng ilmu kanuragan agar kelak bisa menjadi seorang prajurit hebat. Waktu pun berlalu, Raden Sahid tumbuh menjadi pemuda gagah dan tampan. Ilmu kanuraganya pun semakin meningkat. Kuatkanlah pertahanan kita, sehingga lawan kewalahan dan menyerah. Ndoro bisa menyadarkan orang. Kebiasaan Raden Sahid sejak kecil yang tidak betah di rumah membuat Adipati Wilwatikta bingung. Dia memanggil dua orang yang dipercaya mendidik anaknya itu. Mereka mengatakan kalau Raden Sahid memiliki watak yang berbeda dengan orang lain. Ada sesuatu kekuatan di dalam jiwanya yang dibawa dari lahir. Sukar untuk diikat agar Ndoro Sahid betah di rumah. Tidak ada jalan lain. Tawakkaltu 'ala Allah. Suatu hari Raden Sahid berkeliling desa. Dia melihat seorang anak kecil berjalan merangkak. Terlihat wajahnya ketakutan saat Raden Sahid mendekati. Kemudian anak itu pingsan. Raden Sahid membawanya masuk. Terlihat seorang ibu dan keempat anaknya sedang berdoa di depan patung kecil. Raden Sahid coba menyapa salah seorang anak. Tapi si anak tiba-tiba terjatuh. Begitu juga dengan anak yang lain. Sadar kalau mereka semua sudah meninggal dunia, Raden Sahid bergegas keluar mencari pertolongan. Yang sudah meninggal sebaiknya kita urus sesuai dengan cara mereka, umat Buddha. Baik. Malamnya si ibu memanggil Raden Sahid. Dia menanyakan kenapa tidak pernah betah di rumah. Padahal apa yang dia inginkan semua sudah tersedia. Ibunya melarang Raden Sahid untuk tidak lagi berkeliling kampung. Raden Sahid menceritakan kalau siang tadi dia menyaksikan satu keluarga tewas karena kelaparan. Dia yakin kalau kedua orang tuanya tidak pernah tahu dengan kondisi rakyatnya. Sepertinya si ibu marah. Mungkin dia sedikit tersinggung mas bro. Sebagai pejabat tidak pernah mau tahu kondisi rakyatnya yang kelaparan dan sakit-sakitan.
melihat keadaan itu sebagai penguasa. Sampai hati membiarkan keadaan itu begitu saja. Diam! Raden Syahid mendatangi seorang Demang yang dia anggap Demang paling jujur dan sangat memperhatikan rakyatnya. Si Demang menceritakan kalau dulu Majapahit adalah kerajaan yang sangat hebat. Terlebih memiliki seorang patih bernama Gajah Mada. Tapi setelah patih Gajah Mada tewas, disusul kemudian Raja Hayam Wuruk wafat, kerajaan Majapahit dialihkan pada putri kandung Hayam Wuruk yang bernama Kusuma Wardani. Rupanya hal ini tidak disukai oleh Wirabumi yang hanya putra dari seorang selir. Dia merasa berhak atas kepemimpinan Majapahit. Apalagi Kusuma Wardani seorang wanita. Menurutnya dia tidak pantas menjadi seorang raja. Wirabumi kemudian menyusun kekuatan melakukan pemberontakan untuk merebut kerajaan Majapahit. Sejak saat itu rakyat harus membayar upeti yang tinggi dan menyebabkan hidup mereka lebih menderita, melarat dan kelaparan. Rakyat menderita dengan adanya perang. Keesokan harinya Raden Syahid kembali keliling desa. Dia terkejut melihat dua orang kakak beradik sedang memasak seekor tikus. Ingat, ibu yang sedang sakit dan adik hampir mati kelaparan. Di dalam rumah, seorang anak kecil terbaring lemas karena rasa lapar. Ditemani seorang wanita paruh baya dengan tatapan mata yang sepertinya sudah tidak lagi punya harapan. Tak berapa lama dua orang anaknya masuk membawa semangkok sop daging tikus yang baru saja mereka masak. Si ibu menuduh kalau kedua anaknya telah mencuri daging dari orang lain. Si anak menjelaskan kalau daging itu hasil pemberian orang. Tapi si ibu tidak percaya. Dalam keadaan susah sekarang, siapa yang mau memberi kita daging? Katakan, dari mana? Mencuri? Bukan, Bu. Tak berapa lama Raden Syahid muncul. Dia mengatakan kalau kedua anak itu benar tidak mencuri. Raden Syahid meminta mereka untuk tidak makan sop itu. Dia akan pergi sebentar dan meminta mereka untuk menunggu. Raden Syahid rupanya nekat masuk ke gudang penyimpanan makanan. Dia mengambil beras, jagung dan juga buah-buahan. Setelah dirasa cukup, Raden Syahid bergegas pergi. Tapi kejadian itu dilihat oleh salah seorang pelayan. Dan lebih parahnya lagi, si ibunya juga melihat kejadian itu. Raden Syahid memberikan semua makanan yang dia ambil dari gudang tadi untuk si ibu dan anak-anaknya. Setelah si ibu mengucapkan terima kasih, Raden Syahid pamit pulang. Sesampainya di rumah, rupanya Raden Syahid sudah ditunggu oleh ibunya. Wanita itu menganggap apa yang dilakukan anaknya sangat memalukan. Putra seorang adipati mencuri di rumahnya sendiri. Permintaan maaf dari Raden Syahid sepertinya tidak dihiraukan. Si ibu meminta pelayan memanggil Kiai Jaran Penoleh, orang yang selama ini menjadi guru agama Raden Syahid. Wanita itu menanyakan apa hukumannya mencuri bagi seorang muslim. Tapi jawaban dari Kiai Jaran Penoleh membuat si ibu ini bingung sendiri, Mas Bro. Menurut hukum Islam, dipotong tangannya. Sebenarnya Raden Syahid menerima hukuman itu, tapi kali ini ayahnya mau berbaik hati. Dia mengganti hukuman anaknya dengan cara dirotan. Melihat kakaknya dirotan tanpa melawan, Dewi Rosowulan memohon agar hukuman itu dihentikan. Adipati Wilwatikta memerintahkan kalau malam ini Raden Syahid harus tidur di gudang tempat dia mencuri persediaan makanan. Beberapa hari setelah kejadian itu, prajurit Kadipaten masih seperti biasa. Mereka mengambil upeti dengan cara paksa, bahkan tidak segan melukai penduduk yang melawan. Kejadian itu dilihat langsung oleh Raden Syahid. Bagaimana anak buah ayahnya berbuat sewenang-wenang pada rakyat. Malamnya Raden Syahid memberanikan diri menemui ibunya. Dia meminta ibunya untuk bicara pada ayahnya agar tidak menyuruh anak buahnya memungut upeti dengan cara paksa seperti yang dilakukan oleh salah seorang demangnya. Tiba-tiba ayahnya muncul dan langsung mengatakan kalau itu harus dilakukan, bahkan jika diperlukan dengan kekerasan. Raden Syahid tidak setuju jika upeti tahun lalu yang jelas panen petani gagal harus dibayar jadi satu dengan upeti tahun ini. Adipati Wilwatikta beralasan kalau itu adalah kewajiban penduduk membayar upeti tiap tahun
yang akan dikirim ke pusat kerajaan Majapahit. Raden Syahid heran kenapa mereka sampai hati melihat rakyatnya kelaparan, sementara hasil buminya dikeruk oleh kerajaan. Tapi semua kebutuhan rakyat tidak bisa dipenuhi oleh kerajaan, termasuk ayahnya sendiri yang dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sekali lagi Ananda, mohon maaf. Ananda bicara ini hanya sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim. Sekap dia di kamar. Sepertinya perkataan Raden Syahid membuat Adipati Wilwatikta sedikit sadar kalau apa yang dia lakukan salah. Keesokan harinya dia memerintahkan prajuritnya untuk mengembalikan upeti yang sudah diambil dari penduduk. Si prajurit menuduh kalau bapak inilah yang telah mengadu ke Adipati, sampai-sampai mereka diminta untuk mengembalikan upetinya. Alhasil mereka menghajar si bapak tua. Raden Syahid yang kebetulan melihat kejadian itu bermaksud menolong si bapak. Tapi tanpa sengaja si bapak tua itu malah terkena pukulan Raden Syahid. Kembalikan upeti-upeti itu kepada para petani. Baik, Loro. Keesokan harinya Raden Syahid yang hobi keliling ini melihat anak-anak sedang bermain di sebuah candi. Raden Syahid menyuruh mereka untuk berhenti. Kalian tahu ini tempat apa? Sembahyang. Sembahyang umat apa? Buddha. Di tempat sembahyang tidak boleh dijadikan tempat bermain. Paham? Paham. Kalian main di tempat lain saja ya. Ayo. Film pun beralih ke sebuah rumah judi. Terlihat para penjudi dari kelas teri sampai kelas kakap berkumpul. Beberapa saat kemudian masuk manusia bertopeng dan langsung menghajar mereka. Manusia bertopeng ini ingin mengambil uang taruhan, tapi dicegah oleh salah seorang anak buah Adipati Wilwatikta. Hingga akhirnya dia berhasil membuka topeng itu. Dan ternyata manusia bertopeng itu adalah Raden Syahid. Uang hasil rampasan itu kemudian dibagikan ke para penduduk. Sepertinya kejadian itu membuat si pria ini punya niat licik. Dengan menggunakan topeng dia mulai beraksi melakukan kejahatan, merampok penduduk yang lewat. Tidak sampai di situ saja, malam harinya dia melakukan aksi yang lebih gila lagi, menyusup ke salah satu rumah dan berusaha memperkosa penghuninya. Mendengar suara teriakan minta tolong, salah seorang penduduk membunyikan kentongan. Raden Syahid yang baru saja selesai sholat, bergegas mengenakan topengnya dan mencari sumber suara itu. Sementara para penduduk sudah berkumpul di luar, di dalam rumah si penjahat nampak panik mendengar suara kentongan. Tak berapa lama Raden Syahid muncul, tapi sayangnya penjahat itu sudah keburu kabur. Niat Raden Syahid menolong, si wanita ini malah menggigit tangannya. Beberapa saat kemudian penduduk masuk ke dalam. Raden Syahid tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang pria tua memberi perintah untuk menangkap Raden Syahid dan membawanya ke pendopo. Di pendopo penduduk yang sudah berkumpul meminta si pemerkosa itu untuk dibunuh. Apakah Loro Raden Syahid? Pria tua ini kaget, ternyata orang di balik topeng adalah Raden Syahid. Pria tua yang ternyata salah satu demang dari Adipati Wilwatikta ini meminta penduduk untuk segera pulang. Setelah situasi sepi, aman dan terkendali, si demang menyayangkan kenapa tuanya memperkosa istri orang. Padahal kalau mau dia bisa menyediakan gadis yang lebih muda dan lebih cantik. Maaf Doro, perempuan macam apa yang Doro inginkan? Sepertinya kabar pemerkosaan itu sudah sampai ke Kadipaten. Raden Syahid yang baru saja sampai rumah dan belum sempat masuk sudah keburu dipanggil. Tanpa bertanya, cukup dengan melihat luka gigitan di tangan Raden Syahid, si ibu langsung mengusir anaknya. Dia mengatakan jangan pernah kembali ke Kadipaten sebelum mampu menggoyahkan dan meluluhkan nurani manusia dengan ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Sebelum kau bisa menggoyahkan serta meluluhkan nurani manusia dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan. Tak berapa lama dia pun pergi meninggalkan Kadipaten. Sementara itu di tempat terpisah, para komplotan penjahat bertopeng mulai berulah lagi. Mereka membumi hanguskan sebuah desa, mengambil harta benda dan juga hewan ternak milik penduduk. Mereka memperkosa para wanita dan tak segan membunuh siapa saja yang melawan. Tua, muda, wanita, bahkan anak-anak menjadi korban kebiadaban mereka.
Raden Syahid yang kebetulan lewat memberikan pertolongan semampunya melawan para perampok dan menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan. Keadaan sudah benar-benar kacau. Jumlah perampok yang begitu banyak membuat Raden Syahid tidak mampu menolong para penduduk. Film pun beralih ke sebuah tempat. Terlihat seorang pria tua berjubah putih. Dialah Kanjeng Sunan Bonang yang sedang memberikan kajian pada para santrinya. Apakah sholat subuh tidak bisa siangan? Loh, kenapa begitu? Awong sedengnya nanya kemulan kok mesti tangi sholat. Kalau tidak disengaja, ya boleh. Keesokan harinya selesai melaksanakan sholat, Raden Syahid berdoa. Dia mendapat petunjuk untuk mencari tongkat bertangkai emas yang bisa digunakan untuk amal ibadahnya. Tongkat bertangkai emas gunakan untuk amal ibadah. Betapapun sukar, berat, kau harus tempuh. Milikilah, itu harus menjadi bagian dari jiwa. Raden Syahid kembali melanjutkan perjalanannya. Di sebuah pinggiran hutan dia bertemu dengan Kanjeng Sunan Bonang yang berjalan menggunakan tongkat. Raden Syahid meminta izin untuk melihat tongkat milik Sunan Bonang karena dia ingin tahu apakah tongkat itu bertangkai emas atau tidak. Jadi Kisanak sedang mencari tongkat bertangkai emas? Iya, Kanjeng. Oh, nanti setelah melihat, Kisanak ingin memilikinya. Tidak, saya cuma ingin melihat. Sebaiknya tidak usah. Nanti timbul keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya sendiri. Tiba-tiba Raden Syahid merebut tongkat itu yang menyebabkan Sunan Bonang terjatuh. Melihat Sunan Bonang menangis, Raden Syahid mengembalikan tongkat itu karena mengira kalau Sunan Bonang menangisi tongkatnya. Saya bukan menangisi tongkat itu, tapi coba lihat ini. Saya telah mencabut nyawa rumput ini. Saya jadi pembunuh. Betapa besar dosa saya Kisanak. La ilaha illallah Muhammad. Setelah mengambil kembali tongkat miliknya, Sunan Bonang menunjuk buah kolang-kaling yang tiba-tiba saja berubah menjadi emas. Sunan Bonang menyuruh Raden Syahid untuk mengambil emas itu karena menurutnya lebih berharga daripada tongkat miliknya. Raden Syahid diminta untuk mengambilnya dan menggunakan sebaik-baiknya. Setelah Sunan Bonang pergi, Raden Syahid masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Raden Syahid bergegas mengambil emas-emas itu. Tapi tiba-tiba saja kolang-kaling yang sudah berubah menjadi emas itu berjatuhan menimpa Raden Syahid yang membuatnya jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian Raden Syahid sadar. Dia terkejut karena emas-emas itu telah kembali berubah menjadi kolang-kaling. Milikilah suatu petunjuk jalan sebagai tongkat menempuh hidup dan emas pada tangkainya yang selalu tergenggam. Gunakanlah untuk amal ibadah. Setelah memahami apa yang telah terjadi, Raden Syahid bergegas pergi mencari Sunan Bonang. Hingga sampailah dia di sebuah padang pasir dengan disertai angin yang cukup besar membuat tubuh Raden Syahid seperti terhisap masuk ke dalam pasir. Kemudian terjatuh di sebuah aliran sungai dalam goa dengan arus yang cukup kuat. Dan pada akhirnya membawa Raden Syahid bertemu dengan Sunan Bonang. Raden Syahid bersujud dan memohon maaf pada Sunan Bonang. Dia meminta Sunan Bonang mau mengajari ilmu yang dimilikinya. Tapi menurut Sunan Bonang, jika semua lautan di muka bumi dijadikan tinta dan daun-daun dijadikan kertas, rasanya tidak cukup untuk menuliskan semua ilmu Allah. Tidak sebanyak itu yang saya mau tuntut. Saya cuma perlu satu titik. Titik bah itu, Kanjeng. Baiklah Kisanak. Dia meminta Raden Syahid untuk menjaga tongkatnya sampai dia kembali. Sejak saat itu, Raden Syahid menjaga tongkat Sunan Bonang sambil menunggunya kembali. Waktu pun berlalu, entah sudah berapa lama Raden Syahid menunggu kedatangan Sunan Bonang. Sementara setiap perahu yang lewat, mereka yang belum tahu mengira kalau Raden Syahid sedang melakukan tapa mencari pesugihan. Tapi bagi si tukang perahu, Raden Syahid dianggap sebagai si penjaga kali. Berapa kali nggak pernah
Yo bener, iku sing Joko kali. Biarpun hujan badai, sungai meluap, Raden Syahid tidak beranjak dari tempat itu. Dia tetap istiqomah memegang janjinya menunggu Sunan Bonang datang. Akhirnya Sunan Bonang kembali. Sunan Bonang memberi salam, tapi tidak ada jawaban. Dia mendekati Raden Syahid yang kondisi tubuhnya sudah dipenuhi rumput dan juga berlumut. Kemudian membersihkan wajah Raden Syahid sambil mengumandangkan iqomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalal shalah, hayyalal falah. Beberapa saat kemudian Raden Syahid terbangun. Singkat cerita, Raden Syahid akhirnya berguru pada Sunan Bonang. Setelah beberapa waktu lamanya, Raden Syahid dianggap sudah layak menjadi seorang mubalik. Dia ditugaskan menyebarkan ajaran agama Islam. Sunan Bonang mengingatkan dalam menyebarkan ajaran Islam tidak boleh ada paksaan. Mulai hari ini kami bisa mempercayakan sebagai mubalik. Sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagat. Tapi ingat, di dalam Islam tidak ada paksaan. Dalam perjalanan dakwah pertamanya, Raden Syahid melihat seorang ibu yang menggendong anaknya berlari mengikuti sebuah gerobak yang membawa beras. Ibu itu meminta pada si juragan untuk sudi memberinya sedikit beras. Tapi si juragan bilang kalau yang dia bawa bukanlah beras tapi pasir. Sampailah si juragan di rumahnya. Dia tidak menyadari kalau berasnya sudah berubah menjadi pasir. Pasir? Nero, berasnya jadi pasir? Hah? Pasir? Iya. Loh, kayak apa toh? Kok jadi pasir? Tuh, berasku jadi pasir. Bukan hanya beras yang ada di gerobak, tapi semua beras yang ada di gudang ikutan berubah menjadi pasir. Sementara Raden Syahid hanya menyaksikan dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, si ibu dan anaknya kembali mendatangi si juragan dan meminta sedikit beras untuk mengobati rasa laparnya. Makan itu pasir, ambil sana. Apa Ndoro ikhlas memberi pasir itu pada mereka? Kenapa tanya ikhlas segala? Raden Syahid meyakinkan si juragan kalau dia ikhlas memberikan sedikit berasnya dan jika Allah mengizinkan, semua pasir itu akan kembali menjadi beras. Kemudian Raden Syahid mengambil beras yang ada di gerobak dan memberikannya pada si ibu. Si juragan dan istrinya benar-benar terkejut. Raden Syahid meminta pada si juragan agar tidak hanya memberi pada si ibu ini saja, tapi berikan juga pada fakir miskin yang lain. Si juragan ini berjanji jika semua pasir termasuk yang di gudang bisa kembali menjadi beras, dia akan memberikan separuhnya untuk fakir miskin. Saya akan berikan. Demi Allah, saya tidak akan mungkir karena saya seorang muslim. Pasirnya menjadi beras lagi, Ndoro. Datus beras, Ndoro. Betul. Beras? Iya, Ndoro. Raden Syahid menyebarkan ajaran Islam dengan menyatukan kultur budaya masyarakat Jawa, misalnya melalui gamelan, tembang, kidung mocopat, wayang kulit, dan kesenian rakyat lainnya. Beberapa karya beliau yang sangat terkenal adalah Tembang Lir Ilir, Sluku-Sluku Batok, Lingsir Wengi, dan Gundul-Gundul Pacul. Ikilah yang kalimah sodok. Oh, kudunya keliki. Selain itu, Raden Syahid juga menggunakan kesenian jaran kepang dalam menyebarkan agama Islam. Sebelum memulai pertunjukan, Raden Syahid akan memberikan wejangan atau nasihat keislaman pada para penonton. Di tengah pertunjukan, tiba-tiba seorang jawara datang dan menantang untuk dicambuk. Menurutnya dia kebal segala macam senjata tajam, apalagi kalau cuma dicambuk. Awalnya si jawara tidak merasakan apa-apa, tapi lama-kelamaan dia mulai merasakan sakit pada bagian kakinya. Dan pada akhirnya Raden Syahid menghentikan pertunjukan itu. Hingga suatu hari Raden Syahid kembali menemui Sunan Bonang. Dia mengatakan terpaksa kembali karena hati dan jiwanya merasa belum bersih. Raden Syahid mengatakan kalau dia telah melukai hati kedua orang tuanya karena membenci sikap mereka yang dianggap dusta. Sebagai seorang pemimpin, ayahnya tidak amanah memungut upeti sampai membuat rakyatnya menderita. Karena itulah dia merasa hatinya belum bersih.
Raden Syahid meminta pada Sunan Bonang untuk menempa dirinya agar hati dan jiwanya bersih bagaimanapun caranya. Dikubur hidup-hidup. Keesokan harinya dengan dibantu para santri, Sunan Bonang mengubur Raden Syahid hidup-hidup. Setelah selesai, mereka semua pergi meninggalkannya sendiri. Raden Syahid terus berdoa dan berzikir menyebut nama Allah. Hingga pada akhirnya, sebuah cahaya lafaz Allah muncul dari langit, kemudian masuk ke dalam makam Raden Syahid dan terus masuk ke dalam hatinya. Sementara itu di atas makam, para wali Allah terus berzikir. Terlihat makam Raden Syahid amblas dan nampaklah wajah Raden Syahid. Sunan Bonang menyuruh Raden Syahid untuk membersihkan tubuhnya, kemudian membaca Al-Quran sebanyak 7 kali khatam. Film pun beralih ke istana Kadipaten Tuban. Terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran disertai angin kencang yang mengguncang seluruh bagian istana. Ibu Raden Syahid yang sedang tertidur pulas terbangun. Dia teringat ucapan terakhir pada Raden Syahid saat dulu mengusirnya pergi. Jangan kau melihat kami lagi sebelum kau bisa menggugah serta meluluhkan nurani setiap insan dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan. Si ibu bergegas keluar memanggil suaminya. Setelah yakin kalau itu benar suara putra mereka, kedua orang tua itu bergegas ke kamar Raden Syahid. Tapi yang dicari tidak ada. Mereka hanya melihat Al-Quran dalam posisi terbuka seperti sedang dibaca oleh seseorang. Tak berapa lama Dewi Rosowulan muncul. Mereka kemudian mendekati Al-Quran itu. Raden Syahid kembali menyebarkan ajaran Islam. Dalam perjalanannya dia melewati sebuah daerah yang tandus dan lama tidak turun hujan. Dia melihat sekelompok orang sedang mengadakan ritual minta turun hujan di depan sebuah patung besar. Salah satu dari mereka harus rela dijadikan korban agar permintaan mereka segera terwujud. Raden Syahid bersedia membantu dengan izin Allah asalkan mereka menghentikan upacara itu. Akhirnya si dukun ini setuju. Raden Syahid mulai berdoa memohon pada Allah agar segera diturunkan hujan. Mana tidak terbuktikan? Tak berapa lama hujan pun turun cukup deras. Mereka bersorak gembira, kemudian mengucapkan terima kasih pada Raden Syahid. Jangan berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raden Syahid kemudian membimbing mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Raden Syahid terus menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Diperkirakan Sunan Kalijaga mencapai masa hidup lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit pada tahun 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Demikianlah salah satu film yang mengisahkan perjalanan salah seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Semoga menghibur dan sedikit menambah pengetahuan teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin, tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Lirilir, lirilir, tandure wong sumilir.